Kamu dipecat, bentak suamiku di depan selingkuhannya yang tersenyum menang. Dia pikir dia raja yang baru saja membuang sampah. Dia tidak sadar, akulah investor rahasia yang menghidupi perusahaan ini. Saat aku kembali masuk ruangan, bukan sebagai istri tapi sebagai pemilik saham mayoritas, wajahnya pucat pasi ketika aku berkata, "Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi." Cahaya matahari pagi yang menembus tirai sutra di ruang makan kediaman mewah di kawasan Jakarta Selatan itu seharusnya membawa kehangatan. Namun bagi Bunga Citra Lestari, atau yang akrab disapa Bunga di rumah ini, cahaya itu hanya menyoroti keretakan yang semakin menganga di dinding rumah tangganya. Bunga meletakkan secangkir kopi hitam tanpa gula di atas meja marmer. Uap panas mengepul, menyatu dengan aroma nasi goreng kampung yang baru saja ia selesaikan. Ia berdiri diam, merapikan apronnya, menanti sang suami turun dari lantai 2. Bukan pembantu yang menyiapkan ini semua, melainkan dirinya sendiri. Rutinitas yang ia pertahankan selama 5 tahun pernikahan untuk menunjukkan bakti. Langkah kaki berat terdengar menuruni tangga. Raffi Ahmad muncul sambil membetulkan dasi sutra Hermesnya dengan wajah masam. Ia tidak menatap Bunga. Matanya terpaku pada layar ponsel, jempolnya menari cepat mengetik pesan. "Kopinya, Mas," ucap Bunga lembut. Raffi duduk, mengambil cangkir itu, menyesapnya sedikit, lalu meletakkannya kembali dengan bunyi klunting yang agak keras. "Kurang panas. Kamu ngelamun pas masak air?" Bunga menahan napas sejenak, lalu tersenyum tipis. Senyum yang sudah terlatih. "Maaf. Aku buatkan yang baru?" "Gak usah." Keburu telat, potong Raffi ketus. Ia mulai menyendok nasi goreng tanpa memuji sedikit pun. "Hari ini kamu ke kantor jam berapa? Kalau bisa jangan bareng aku. Aku harus jemput klien VIP. Malu kalau mobil bau masakan gara-gara kamu habis masak." Kalimat itu meluncur begitu saja, tajam dan tanpa filter. Bunga menatap suaminya. Raffi yang dulu penuh ambisi dan merintis Ranscorp dari ruko kecil, kini telah berubah menjadi sosok yang silau oleh kesuksesannya sendiri. Kesuksesan yang, ironisnya, Raffi pikir adalah hasil kerja keras tunggalnya. "Aku bawa mobil sendiri, Mas. Lagi pula ada meeting evaluasi pemasaran jam 10 nanti," jawab Bunga tenang. Raffi mendengus, seolah meremehkan. "Evaluasi pemasaran? Hah, Bunga, dengar ya. Kamu itu duduk di kursi manajer pemasaran cuma karena aku kasihan. Karyawan lain tahu kamu istriku, makanya mereka hormat. Kalau soal kompetensi, sudahlah. Jangan terlalu serius. Cukup duduk manis, pastikan brosur dicetak rapi. Urusan strategi besar, biar Dewi dan saya yang pegang." Nama itu disebut. Dewi. Jantung Bunga berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena cemburu buta, tapi karena muak. Dewi Persik, direktur operasional baru yang dibawa Raffi 6 bulan lalu. Sejak kedatangannya, atmosfer kantor berubah menjadi racun. Dewi memang agresif dalam strategi, Mas. Tapi laporannya bulan lalu banyak celah. Biaya promosi bengkak 2 kali lipat tanpa konversi penjualan yang jelas. Bunga mencoba memberi masukan profesional. Raffi membanting sendoknya. Denting logam memecah keheningan pagi. Ia menatap Bunga dengan mata nyalang. "Kamu berani kritik Dewi? Dia lulusan luar negeri, Bunga. Dia bawa investor baru. Kamu tahu apa soal high-level corporate strategi? Kamu cuma sarjana sastra yang kebetulan jadi istri CEO." Bunga menunduk. Bukan karena takut, tapi untuk menyembunyikan kilatan dingin di matanya. Raffi tidak tahu. Raffi tidak pernah tahu bahwa gelar sarjana sastra itu hanya satu dari sekian gelar yang Bunga miliki. Raffi tidak tahu bahwa di balik istri penurut ini ada otak yang mengendalikan Noah Capital, perusahaan investasi raksasa yang menyuntikkan dana 60% ke Ranscorp saat perusahaan itu nyaris bangkrut 3 tahun lalu. "Maaf, Mas. Aku cuma mengingatkan." Suara Bunga merendah, kembali memasang topengnya. Raffi berdiri, membersihkan mulutnya dengan serbet, lalu melemparnya ke meja. "Ingat posisimu. Di rumah kamu istri,
di kantor kamu bawahan. Jangan campur aduk. Dan satu lagi, nanti malam ada jamuan makan malam. Pakai baju yang pantas. Jangan yang kayak ibu-ibu pengajian. Raffi melenggang pergi. Suara mesin mobil sport menderu meninggalkan halaman. Setelah hening, Bunga perlahan duduk di kursi yang baru saja ditinggalkan suaminya. Ia mengambil ponsel dari saku apronnya. Ada pesan masuk dari Gading Marten, pengacara sekaligus orang kepercayaannya. Isi pesan, Bu Bunga, laporan audit forensik tahap 1 selesai. Ada aliran dana mencurigakan dari akun operasional ke rekening pribadi atas nama DP. Apa kita bergerak sekarang? Bunga mengetik balasan dengan tenang, wajahnya datar tanpa ekspresi. Tahan, Gading. Biarkan mereka merasa di atas angin. Siapkan berkas untuk rapat umum pemegang saham minggu depan. Aku ingin melihat seberapa tinggi mereka berani terbang sebelum aku potong sayapnya. Bunga meletakkan ponselnya, lalu menyesap kopi bekas Raffi yang katanya kurang panas itu. Baginya, kopi itu terasa pas. Pahit, namun menyadarkan. Gedung perkantoran Ranscorp di kawasan Sudirman berdiri megah. Lantai 25 adalah pusat syaraf perusahaan, tempat para eksekutif berkantor. Di sanalah Dewi Persik bertahta. Ruangannya bersebelahan langsung dengan ruangan CEO, hanya dipisahkan oleh dinding kaca buram yang bisa diatur transparansinya. Pagi itu, Dewi duduk di ujung meja kerja Raffi Ahmad, bukan di kursinya sendiri. Rok pensilnya yang ketat menampilkan siluet tubuhnya, dan kemeja sutranya sedikit terbuka di bagian atas. Ia sedang menunjuk grafik di tablet yang dipegang Raffi. Lihat ini, sayang Pak Raffi, koreksi Dewi dengan nada manja yang dibuat-buat, meski pintu ruangan tertutup rapat. Tren pasar kita stagnan 3 bulan ini. Kenapa? Karena branding kita kuno. Divisi pemasaran terlalu main aman. Gaya Bunga itu gaya tahun 2010. Kita butuh gebrakan. Raffi mengangguk-angguk, matanya lebih fokus pada parfum Dewi yang menyengat daripada angka di grafik. Saya juga merasa begitu. Iklan terakhir yang dia setujui terlalu sopan. Kurang punci. Bukan cuma kurang punci, tapi buang-buang anggaran, hasut Dewi. Jari telunjuknya yang berhias kuku palsu panjang, menelusuri lengan kemeja Raffi. Aku dengar dari tim kreatif, Bunga sering menolak ide-ide viral cuma karena dianggap tidak etis. Di bisnis zaman now, etika itu nomor 2, viralitas nomor 1. Kalau kamu pertahankan dia cuma karena dia istrimu, Ranscorp bakal dimakan kompetitor. Raffi menghela napas panjang, menyandarkan punggungnya ke kursi kulit yang empuk. Tapi memecat istri sendiri, media bakal mencium ini. Citraku sebagai family man bisa rusak. Dewi tertawa kecil, suara yang renyah namun berbisa. Ia berdiri, berjalan memutar ke belakang kursi Raffi, lalu memijat bahu pria itu pelan. Justru itu seninya, Raff. Kita buat seolah-olah dia yang tidak mampu mengikuti ritme perusahaan. Kita buat dia mundur pelan-pelan, atau kita buat kesalahan fatal yang memaksamu bertindak tegas demi menyelamatkan perusahaan. Orang akan melihatmu sebagai pemimpin yang profesional, yang mendahulukan kepentingan ratusan karyawan daripada istri yang tidak kompeten. Raffi terdiam, meresapi kata-kata itu. Ego lelakinya tersentuh. Ia ingin dilihat sebagai raja tega, yang profesional, bukan suami takut istri. Kesalahan fatal seperti apa? Tanya Raffi pelan. Dewi tersenyum miring. Ia membisikkan sesuatu di telinga Raffi. Proyek peluncuran produk kosmetik lusa. File presentasinya ada di server. Kalau tiba-tiba data riset pasarnya hilang atau salah, siapa yang bertanggung jawab? Manajer pemasaran, kan? Sementara itu, di kubikel kerjanya yang jauh lebih sederhana, Bunga sedang memeriksa dokumen. Ivan Gunawan, desainer interior kantor yang juga sahabat lamanya, mampir dengan membawa 2 gelas bubble tea. Ivan adalah tipe orang yang tahu segalanya di kantor ini, karena tidak ada yang mencurigai, Kang Dekor. Bu, diminum dulu. Ivan meletakkan gelas di meja Bunga, lalu merendahkan suaranya hingga nyaris berbisik. Gue tadi lewat ruangan, Paduka Raja. Itu sih, ular sawah, lagi nempel-nempel kayak perangko. Dan pintunya dikunci, Bu. Bunga tetap menatap layar komputer,
tapi tangannya berhenti mengetik. Biarkan saja, Igun. Mereka sedang menggali kuburan sendiri. Tapi Bu, Ivan tampak cemas. Matanya melirik ke sekeliling memastikan tidak ada yang mendengar. Gue dengar dari anak It, kemarin malam ada akses paksa ke folder divisi lo pakai password admin level direktur. Lo udah backup data presentasi buat lusa? Bunga akhirnya menoleh. Tatapannya tajam dan penuh arti. Data asli sudah aman di cloud pribadi Noah Capital, GAN. Yang ada di server kantor itu, umpan. Ivan melongo sejenak, lalu tertawa tertahan sambil menutup mulutnya. Ya ampun, lo emang gila. Jadi lo sengaja ninggalin data yang salah buat diacak-acak sama mereka. Bukan data salah, tapi data dummy. Kalau mereka memanipulasi data itu, jejak digitalnya akan terekam jelas siapa yang mengubahnya. Jawab Bunga tenang. Terima kasih infonya, Gan. Sekarang balik kerja, jangan sampai mereka curiga kita sekutu. Ivan mengedipkan sebelah mata dan berlalu dengan gaya flamboyannya. Bunga kembali menatap layar. Hatinya perih mengetahui suaminya bersekongkol untuk menjatuhkannya. Namun logika bisnisnya bekerja lebih cepat dari rasa sakitnya. Hari presentasi besar itu tiba. Ruang rapat utama dipenuhi oleh jajaran manajer dan perwakilan klien potensial dari Singapura. Proyek peluncuran kosmetik ini bernilai miliaran rupiah dan sangat krusial untuk laporan kuartal perusahaan. Bunga berdiri di depan layar proyektor, mengenakan blazer putih gading yang membuatnya tampak anggun namun profesional. Di ujung meja, Raffi duduk dengan wajah tegang, sementara Dewi Persik duduk di sebelahnya dengan senyum yang sulit diartikan. Silakan dimulai, Bu Bunga, perintah Raffi dingin. Bunga mengangguk. Terima kasih, Pak Raffi. Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini saya akan memaparkan strategi peluncuran Rans Beauty seri terbaru. Bunga menekan tombol di klikernya. Slide pertama muncul. Lancar. Slide kedua, pengenalan produk. Lancar. Namun, ketika masuk ke slide ketiga, bagian terpenting tentang analisis target pasar dan proyeksi keuntungan, layar tiba-tiba menampilkan data yang berantakan. Grafik batang mencuat ke bawah, rugi. Angka-angka berubah menjadi simbol acak, dan ada tulisan besar di tengah slide, data corrupted. Kekacauan terjadi. Klien dari Singapura saling berbisik, mengerutkan kening. Apa ini? Suara Raffi menggelegar. Ia berdiri, wajahnya memerah. Bunga, kamu main-main di depan klien? Bunga tampak terkejut, sebuah akting yang sempurna. Ia mengecek laptopnya dengan panik. Maaf, Pak. Tadi pagi saya cek semua file aman. Ini sepertinya ada kesalahan teknis di server. Kesalahan teknis? Sela Dewi Persik dengan nada tinggi yang dibuat dramatis. Saya sudah bilang, Pak Raffi, divisi pemasaran ini tidak teliti. Bagaimana bisa data krusial tidak dicek 5 menit sebelum rapat? Ini memalukan perusahaan. Bukan begitu, Bu Dewi. Bunga mencoba membela diri, suaranya sedikit bergetar. Saya yakin file yang saya unggah sudah benar. Mungkin ada yang mengakses. Cukup alasan, bentak Raffi. Ia tidak memberi kesempatan Bunga menyelesaikan kalimatnya. Di depan puluhan pasang mata, Raffi menunjuk pintu keluar. Kamu telah mempermalukan saya dan perusahaan ini. Keluar dari ruangan ini sekarang. Biar Dewi yang ambil alih presentasi dengan data cadangan. Untung saja Dewi profesional dan selalu punya backup. Dewi berdiri dengan penuh percaya diri, mengeluarkan flash disk dari tasnya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian atas ketidaknyamanan ini. Saya sudah memprediksi hal ini mungkin terjadi karena inkompetensi tim teknis pemasaran. Mari kita lihat data yang sebenarnya. Bunga membereskan laptopnya. Ia merasakan tatapan iba dari beberapa rekan kerja, dan tatapan mengejek dari kubu Dewi. Ruben Onsu, salah satu komisaris yang hadir, hanya memutar-mutar pulpennya dengan wajah bosan, seolah drama ini tidak penting baginya selama uang mengalir. Saat Bunga berjalan keluar melewati kursi Raffi, suaminya itu berbisik tajam. Kita bicara di rumah. Kamu habis. Bunga tidak menoleh. Ia terus berjalan keluar ruangan. Namun, begitu pintu tertutup di belakangnya, bahunya yang tadi merosot langsung tegak kembali. Tidak ada air mata. Ivan Gunawan sudah menunggu di lorong dekat pantry.
Gimana, Bu? Sesuai skenario? Bunga mengangguk. Mereka masuk perangkap. Dewi pakai flash disk dia? Iya, jawab Bunga. Bagus. Flash disk itu pasti berisi data yang dia curi dari server kemarin sore. Data yang sudah lo racuni, dengan angka proyeksi palsu yang bombastis tapi tidak masuk akal secara finansial. Kalau klien Singapura itu jeli, mereka bakal sadar Ranscorp lagi ngeprank mereka. Dan Raffi terlalu bodoh untuk mengecek detailnya, tambah Bunga dingin. Biarkan mereka merayakan kemenangan semu ini. Sekarang, kita lanjut ke fase berikutnya. Malam itu, suasana di rumah seperti di dalam kuburan es. Raffi pulang larut malam, membawa aroma alkohol samar. Ia tidak langsung marah-marah, yang justru lebih menakutkan. Ia mendiamkan Bunga. 3 hari berlalu sejak insiden presentasi itu. Klien Singapura belum memberi keputusan. Namun Dewi berhasil meyakinkan Raffi bahwa presentasinya memukau dan klien hanya butuh waktu. Raffi percaya begitu saja. Pada hari keempat, sebuah email notifikasi masuk ke seluruh jajaran direksi dan manajer, termasuk Bunga. Subjek, undangan rapat direksi luar biasa agenda. Restrukturisasi manajemen dan evaluasi kinerja waktu. Besok, pukul 10 WIB. Jantung Bunga berdesir membaca email itu. Ini dia. Momen penghakiman. Ia sedang berada di ruang kerjanya yang sepi ketika Gading Marten menelepon. Bunga mengangkatnya dengan mode pengeras suara, sambil tangannya sibuk menandatangani beberapa dokumen digital di tablet pribadinya, dokumen dengan kop surat Noah Capital. Undangannya sudah keluar. Bu Bunga, suara Gading terdengar berat dan serius. Saya sudah terima, Gading, jawab Bunga. Raffi bergerak cepat. Dia pasti didesak Dewi untuk segera menyingkirkan saya sebelum klien Singapura memberi jawaban penolakan. Betul. Informasi orang dalam saya mengatakan draft surat pemutusan hubungan kerja, PHK, Ibu sudah dicetak di HRD. Alasannya, gross negligence atau kelalaian berat. Ini alasan yang buruk, Bu. Anda tidak akan dapat pesangon dan nama Anda akan di blacklist di industri. Bunga tertawa kecil, tawa yang kering. Dia benar-benar ingin mematikan karir saya. Ya? 5 tahun mendampingi dia dari nol, dan ini balasannya. Cinta bisa berubah jadi benci dengan cepat kalau ada orang ketiga dan harta. Bu, sahut Gading filosofis. Jadi, apa instruksi Ibu untuk besok? Apakah saya dan tim Noah Capital masuk di awal rapat? Jangan, cegah Bunga. Biarkan dia memecat saya dulu. Biarkan dia melontarkan semua kalimat penghinaannya. Biarkan dia merasa menang mutlak. Saya ingin melihat wajah aslinya ketika dia berpikir saya sudah tidak punya apa-apa. Itu masokis sekali, Bu, komentar Gading. Itu strategi, Gading. Semakin tinggi dia merasa terbang, semakin sakit jatuhnya. Tunggu sinyal dari saya. Ketika saya keluar ruangan, 5 menit kemudian, kalian masuk. Pastikan Ruben Onsu juga tahu posisinya terancam, kalau tidak berpihak pada pemilik saham mayoritas. Siap, Bu. Ruben itu oportunis. Begitu tahu Ibu yang pegang Noah Capital, dia bakal jadi orang pertama yang cium tangan Ibu. Bunga menutup telepon. Ia berjalan ke arah lemari pakaiannya. Ia tidak akan memakai seragam kantor besok. Ia akan memakai sesuatu yang lebih pernyataan. Sebuah gaun hitam elegan rancangan desainer ternama, dipadukan dengan blazer merah marun. Warna keberanian. Warna darah. Warna perang. Malam itu, Raffi tidur di kamar tamu. Bunga tidur sendirian di kamar utama yang luas, menatap langit-langit. Tidak ada rasa sedih lagi. Yang tersisa hanyalah adrenalin dingin yang mengalir di nadinya. Besok, Bunga Citra Lestari yang lemah akan mati, dan sang ratu saham akan lahir. Ruang rapat direksi Ranscorp terasa lebih dingin dari biasanya, meski pendingin ruangan disetel di suhu standar. Meja panjang dari kayu mahoni itu dikelilingi oleh 7 orang. Raffi duduk di ujung sebagai CEO. Di kanannya, Dewi Persik dengan senyum kemenangan yang sulit disembunyikan. Di kirinya, Ruben Onsu sibuk dengan ponselnya. Sisanya adalah Direktur Keuangan dan HRD yang tampak gelisah. Bunga masuk tepat waktu. Langkah kakinya mantap. Penampilannya hari ini berbeda, auranya mengintimidasi,
membuat beberapa staf junior yang berjaga di pintu menunduk segan. Namun Raffi tidak peka terhadap perubahan aura itu. Di matanya, Bunga hanyalah istri yang akan segera ia buang. "Silakan duduk," ucap Raffi tanpa basa-basi. Bunga duduk di kursi paling ujung, berseberangan langsung dengan suaminya. Posisi konfrontasi. Raffi membuka map di depannya. "Kita langsung saja. Rapat ini diadakan untuk membahas efisiensi perusahaan. Berdasarkan insiden presentasi kemarin dan evaluasi kinerja 3 bulan terakhir, kami melihat adanya ketidakcocokan visi di Departemen Pemasaran." Raffi menatap Bunga. "Bunga, sebagai CEO, saya harus mengambil keputusan sulit. Kehadiranmu di sini menciptakan konflik kepentingan. Kinerjamu menurun, ide-idemu usang, dan kesalahan fatal kemarin membahayakan reputasi perusahaan." "Konflik kepentingan?" tanya Bunga tenang, suaranya jernih membelah ruangan. "Bukankah konflik kepentingan itu ketika seorang CEO membawa selingkuhannya masuk sebagai direktur dan membiarkannya mengacak-acak sistem kerja?" Hening. Seluruh ruangan menahan napas. Mata Direktur HRD membelalak. Ruben Onsu berhenti main ponsel dan menatap Bunga dengan alis terangkat tertarik. Wajah Raffi merah padam. Dewi Persik langsung berdiri, menggebrak meja. "Jaga mulutmu. Kamu menuduh tanpa bukti. Ini fitnah di forum resmi." "Duduk, Dewi," perintah Bunga. Nadanya bukan nada permohonan, tapi perintah mutlak. Anehnya, Dewi sempat tertegun sebelum kembali duduk dengan wajah bersungut-sungut. Raffi berusaha menguasai keadaan. Cukup drama rumah tangganya. "Bunga, kamu saya pecat. Surat keputusan sudah ditandatangani. Mulai detik ini, kamu bukan lagi karyawan Ranscorp. Serahkan ID card dan aset kantor. HRD akan mengurus sisanya." Raffi melempar sebuah amplop coklat ke arah Bunga. Amplop itu meluncur di meja licin dan berhenti tepat di depan tangan Bunga. Bunga tidak membuka amplop itu. Ia menatap Raffi lekat-lekat. "Kamu yakin dengan keputusan ini, Raffi? Memecatku di depan semua orang? Tanpa pesangon? Tanpa rasa hormat?" "Ini bisnis, Bunga. Bukan panti asuhan," jawab Raffi angkuh. "Saya butuh tim yang kuat. Kamu adalah rantai yang lemah. Pulanglah, urus rumah. Mungkin di situ bakatmu yang sebenarnya." Terdengar tawa kecil tertahan dari Dewi. Bunga tersenyum. Senyum yang membuat bulu kuduk Ruben Onsu berdiri. Ia berdiri perlahan, mengambil amplop itu, lalu merobeknya menjadi 2 bagian di depan wajah Raffi. Kertas sobekan itu jatuh berserakan di lantai. "Baik, Pak CEO," ucap Bunga, menekankan kata CEO dengan nada satir. "Saya terima keputusan Bapak. Sebagai karyawan, saya berhenti hari ini. Tapi ingat satu hal." Bunga merapikan blazernya, menatap satu persatu wajah di ruangan itu, dan terakhir mengunci pandangannya pada Raffi. "Roda itu berputar, Raffi. Terkadang lebih cepat dari yang kamu kira. Nikmati makan siangmu hari ini. Mungkin ini makan siang terakhirmu di kursi itu." Bunga berbalik dan berjalan keluar ruangan dengan langkah anggun. Tidak ada bahu yang merosot. Tidak ada tangisan. "Dasar gila," gumam Raffi, mencoba tertawa untuk mencairkan suasana tegang. "Lihat kan? Dia emosional. Keputusan kita tepat." "Tepat sekali, Pak," sambut Dewi cepat. "Sekarang kita bisa fokus membesarkan perusahaan tanpa pengganggu." Pintu ruang rapat tertutup. Raffi menghela napas lega, merasa beban berat telah terangkat. Ia merasa bebas. Ia merasa berkuasa. Namun, rasa itu hanya bertahan 5 menit. Tepat 5 menit kemudian, pintu ruang rapat kembali terbuka dengan kasar. Bukan Bunga yang masuk, melainkan Sekretaris Raffi dengan wajah pucat pasi. Pak Raffi." Suaranya gemetar. "Ada apa? Jangan ganggu rapat," bentak Raffi. Ada tamu di lobi. Mereka memaksa masuk. Mereka bilang, mereka pemilik perusahaan yang sebenarnya." Sebelum Raffi sempat bertanya, pintu didorong lebar-lebar. Gading Marten melangkah masuk dengan setelan jas mahal, diikuti 2 asisten yang membawa tumpukan dokumen tebal. Di belakang mereka, Ivan Gunawan ikut masuk dengan wajah serius yang jarang ia perlihatkan.
Selamat siang, Dewan Direksi, sapa Gading dengan senyum sopan namun mematikan. Saya Gading Marten, kuasa hukum dari Noah Capital. Kami memegang 60% saham seri A Rans Corp dengan hak suara penuh. Kami mendengar ada perubahan struktur manajemen tanpa persetujuan kami. Raffi ternganga. Wajahnya memucat seketika. Ia tahu nama Noah Capital. Itu adalah dewa penyelamatnya. Tapi ia tidak pernah bertemu perwakilannya secara langsung. Pak Gading. Raffi terbata-bata, berdiri dengan lutut gemetar. Kami baru saja melakukan efisiensi. Efisiensi yang menarik, potong Gading. Ia menyingkir, memberi jalan pada sosok di belakangnya yang baru masuk. Bunga Citra Lestari kembali masuk ke ruangan itu. Namun kali ini, ia tidak duduk di kursi ujung. Ia berjalan perlahan, langkah kakinya menggema di ruangan yang sunyi senyap, menuju ke arah Raffi. Halo lagi, mantan bos, sapa Bunga dengan senyum dingin. Bisa kamu geser sedikit? Kursi itu sepertinya milik saya. Keheningan di ruang rapat direksi Rans Corp bukan lagi sekadar sunyi, melainkan hampa udara. Oksigen seolah tersedot keluar begitu Bunga Citra Lestari melontarkan kalimat permintaannya. Bisa kamu geser sedikit? Kursi itu sepertinya milik saya. Raffi Ahmad masih terpaku di kursi kebesarannya. Otaknya yang selama ini terbiasa memproses strategi bisnis dengan cepat, mendadak macet total. Ia menatap Bunga, lalu beralih menatap Gading Marten, dan kembali ke Bunga. Istrinya, yang baru saja ia pecat 5 menit lalu dengan penuh penghinaan, kini berdiri di hadapannya dengan aura yang jauh lebih menakutkan daripada investor manapun yang pernah ia temui. Lelucon macam apa ini? Suara Raffi akhirnya keluar, parau dan bergetar. Ia mencoba tertawa, tapi terdengar seperti orang tercekik. Bunga, kamu bayar Gading berapa buat bikin drama ini? Noah Capital? Jangan ngaco. Kamu bahkan minta uang belanja bulanan saja harus nunggu transferanku. Bunga tidak menjawab. Ia hanya menaikkan alisnya sedikit, memberikan kode pada Gading. Gading Marten maju selangkah, meletakkan tumpukan dokumen tebal bersampul kulit hitam di atas meja. Bunyi debum dokumen itu membuat Dewi Persik terlonjak kaget. Pak Raffi, Gading memulai dengan nada formal yang dingin, ini bukan lelucon. Ini adalah Akta Notaris nomor 45 tahun 2021 tentang kepemilikan saham mayoritas Rans Corp. Di dalamnya tercantum jelas bahwa Noah Capital memiliki 60% saham seri A dengan hak suara penuh. Dan ini, Gading membuka halaman pertama dokumen itu, adalah akta pendirian Noah Capital. Gading memutar dokumen itu menghadap Raffi. Jari telunjuk Gading menunjuk pada satu nama di baris, pemilik manfaat utama, Ultimate Beneficial Owner. Mata Raffi membelalak. Di sana, tertulis jelas, Bunga Citra Lestari. Tidak mungkin. Desis Raffi. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah, kini berubah menjadi seputih kertas. Ini pasti palsu. Kamu memalsukan dokumen negara. Dewi Persik, yang merasa posisinya ikut terancam, langsung menyambar. Jelas ini palsu. Raffi, panggil security. Usir mereka. Bunga cuma ibu rumah tangga yang bosan, dia nggak punya kapabilitas finansial buat punya perusahaan investasi. Diam kamu, Dewi, Bunga berkata pelan, tapi ketajamannya setara silet. Ia menoleh pada Dewi dengan tatapan merendahkan. Kamu pikir dari mana dana talangan 50 miliar 3 tahun lalu saat perusahaan ini nyaris kolaps karena hutang judimu, Raffi? Raffi tersentak. Rahasia hutang judi itu hanya diketahui segelintir orang. Aku yang menutupinya, lanjut Bunga. Ia berjalan perlahan mengelilingi meja, langkah kakinya tenang namun mengintimidasi. Aku menggunakan Noah Capital untuk menyuntikkan dana, membeli hutang-hutangmu, dan membiarkanmu tetap merasa jadi raja di sini. Aku membiarkanmu berpikir bahwa kamu hebat, Raffi. Padahal, kamu hanya boneka yang kuizinkan memegang kemudi. Ivan Gunawan, yang berdiri bersandar di dekat pintu sambil melipat tangan, menyeletuk santai. Sakit nggak tuh? Boneka. Duh, kalau gue sih malu, say. Raffi gemetar. Ia mencengkeram pegangan kursinya erat-erat.
Egonya yang setinggi langit sedang dihancurkan keping demi keping di depan bawahannya. Kalau kamu pemiliknya. Suara Raffi melemah. Kenapa kamu mau jadi manajer pemasaran? Kenapa kamu membiarkan aku memperlakukanmu seperti sampah? Potong bunga. Ia berhenti tepat di samping kursi Raffi. Ia membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya ke telinga suaminya. Karena aku ingin melihat apakah kamu layak. Raffi. Aku memberimu kesempatan untuk menjadi pemimpin yang baik, suami yang menghargai istri. Tapi ternyata, uang dan kekuasaan membuka topeng aslimu. Kamu bukan pemimpin. Kamu tiran yang bodoh. Bunga menegakkan tubuhnya kembali. Matanya berkilat. Sekarang, berdiri. Kamu menduduki kursiku. Perintah itu mutlak. Raffi menatap sekeliling. Direktur HRD menunduk. Direktur keuangan pura-pura sibuk membaca berkas. Ruben Onsu? Ruben bahkan tidak berani menatap mata Raffi. Tidak ada yang membelanya. Dengan kaki yang terasa berat seperti dipasung besi, Raffi Ahmad perlahan bangkit. Ia melepaskan cengkeramannya dari kursi CEO yang selama ini menjadi simbol harga dirinya. Saat ia berdiri, ia merasa kerdil. Bunga tidak menunggu Raffi menyingkir sepenuhnya. Ia langsung duduk. Ia menyandarkan punggungnya, menyilangkan kaki dengan elegan, dan meletakkan kedua tangannya di atas meja. Nah, ucap Bunga sambil tersenyum, bukan senyum manis seorang istri, tapi senyum predator yang baru saja mengklaim wilayahnya. Sekarang rapat yang sebenarnya baru dimulai. Suasana di ruangan itu berubah drastis. Jika sebelumnya Raffi adalah pusat gravitasi, kini semua mata tertuju pada Bunga. Aura kepemimpinannya menguar kuat, menghapus jejak Bunga si manajer pemasaran yang selama ini mereka kenal. Gading, bacakan agenda rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, hari ini, perintah Bunga tanpa menoleh. Matanya sibuk memindai wajah-wajah para direksi yang ketakutan. Gading mengangguk. Agenda tunggal, restrukturisasi menyeluruh manajemen Ranscorp akibat indikasi mismanagement dan penyalahgunaan wewenang. Tunggu sebentar. Sela Dewi Persik. Ia belum menyerah. Ambisinya terlalu besar untuk dikalahkan begitu saja. Ibu Bunga, atau siapapun Anda. Prosedur RUPSLB butuh pemberitahuan minimal 14 hari kerja. Anda tidak bisa datang seenaknya dan mengambil alih rapat direksi operasional menjadi RUPS. Ini cacat hukum. Dewi tersenyum licik, merasa menang secara teknis. Ia lulusan manajemen bisnis, ia tahu aturannya. Namun, Bunga tertawa kecil. Ia mengambil botol air mineral di depannya, membukanya, dan meminumnya dengan santai sebelum menjawab. Dewi. Bunga menggelengkan kepala seolah sedang bicara pada anak kecil yang sok tahu. Kamu lulusan mana? Coba baca lagi anggaran dasar perusahaan pasal 12 ayat 3. Dewi mengerutkan kening. Apa? Gading dengan sigap membacakan pasal yang dimaksud dari tabletnya. Pasal 12 ayat 3. Dalam kondisi darurat yang membahayakan kelangsungan finansial perusahaan, pemegang saham mayoritas berhak mengadakan RUPS seketika, circular resolution, tanpa periode pemberitahuan, asalkan dihadiri atau disetujui oleh minimal 51% hak suara. Gading menutup tabletnya. Klien saya memegang 60%. Jadi, Ibu Dewi, rapat ini sah demi hukum, terjadi detik ini juga, dan keputusannya mengikat mutlak. Wajah Dewi pucat. Argumennya patah dalam hitungan detik. Lanjut, Gading, perintah Bunga. Baik. Poin pertama, Gading melanjutkan, membatalkan surat keputusan pemecatan atas nama Bunga Citra Lestari. Poin kedua, menyatakan mosi tidak percaya pada CEO saat ini, Raffi Ahmad. Raffi yang kini berdiri canggung di sisi meja, karena tidak ada kursi kosong tersisa untuknya, mencoba bersuara. Bunga, kita bisa bicarakan ini di rumah. Jangan di sini, tolong. Di rumah? Bunga menatap Raffi tajam. Tadi pagi kamu bilang, di kantor kamu bawahan, jangan campur aduk. Aku hanya menuruti perintahmu, Pak Raffi. Di sini, kita bicara bisnis. Dan secara bisnis, kinerjamu buruk. Bunga melempar sebuah map biru ke tengah meja. Buka itu,
Pak Direktur Keuangan, perintah Bunga. Direktur Keuangan, pria parubaya bernama Pak Slamet, dengan tangan gemetar membuka map tersebut. Matanya membelalak melihat isinya. Ini data audit bayangan, gumam Pak Slamet. Bacakan halaman terakhir, Pak Slamet. Keras-keras, titah Bunga. Pak Slamet menelan ludah. Ditemukan aliran dana sebesar 12 miliar rupiah dalam 6 bulan terakhir ke vendor fiktif CV. Dewi Fortuna Abadi untuk pos biaya konsultasi strategi. Semua mata langsung tertuju pada Dewi Persik. Nama CV itu terlalu jelas mengarah padanya. 12 miliar untuk strategi yang hasilnya nol. Bunga menatap Dewi dengan jijik. Itu bukan konsultasi, itu pencurian. Dan Raffi, kamu menandatangani setiap pengeluaran itu. Itu artinya kamu bodoh karena ditipu, atau kamu terlibat. Dua-duanya adalah alasan yang cukup bagiku untuk menendangmu dari kursi CEO. Raffi menatap Dewi dengan tatapan horor. Dewi, kamu bilang vendor itu milik sepupumu yang ahli marketing dari Singapura? Jadi itu perusahaan bodong? Dewi terdiam, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tertangkap basah. Saya bisa jelaskan, Raf. Itu dana taktis untuk... Dewi terbata-bata. Cukup, potong Bunga. Ia mengangkat tangannya. Saya tidak butuh penjelasan. Saya butuh eksekusi. Pak Slamet, bekukan semua pembayaran ke vendor tersebut detik ini juga. Dan Gading, siapkan berkas laporan penggelapan dana ke kepolisian jika uang itu tidak kembali dalam 2x24 jam. Mendengar kata polisi, lutut Dewi lemas. Ia merosot duduk di kursinya. Sekarang, Bunga kembali menatap Raffi. Sebagai pemilik hak veto, saya menganulir semua keputusan strategis yang dibuat Raffi Ahmad dan Dewi Persik selama 1 bulan terakhir. Termasuk pemecatan saya. Saya kembali bekerja. Tapi bukan sebagai manajer pemasaran. Bunga tersenyum miring. Mulai hari ini, saya mengambil alih posisi Direktur Utama, CEO, secara interim sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pengumuman Bunga menggema di ruangan itu. Raffi merasa dunianya runtuh. Istri yang selama ini ia anggap lemah, yang ia suruh memasak dan ia bentak-bentak, kini telah mengambil mahkotanya. Tapi Bunga... Raffi mencoba pendekatan emosional, suaranya melunak, memelas. Perusahaan ini hidupku. Aku yang bangun dari nol. Kamu nggak bisa ambil begitu saja. Ingat perjuangan kita? Bunga tertawa. Tawa yang getir dan penuh luka. Perjuangan kita? Ulang Bunga. Mari kita luruskan sejarah, Raffi. Biar semua orang di sini tahu. Bunga berdiri, berjalan menuju jendela kaca besar yang menghadap gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Ia membelakangi mereka sejenak, lalu berbalik. 5 tahun lalu, kamu datang padaku menangis karena dikejar debt collector. Rukomu mau disita. Papaku, yang kamu kira cuma pensiunan PNS biasa, sebenarnya adalah salah satu pemain saham legendaris di tahun 90-an. Dia meninggalkan warisan dalam bentuk portofolio investasi yang dikelola trust fund di luar negeri. Namanya Noah Capital. Raffi ternganga. Ia tidak pernah tahu ini. Bunga selalu hidup sederhana. Saat kita menikah, papaku tidak setuju. Dia tahu kamu ambisius tapi ceroboh. Tapi aku cinta kamu, Raffi. Jadi aku minta papa mencairkan sebagian dananya. 50 miliar. Tanpa sepengetahuanmu, aku menyalurkannya lewat perantara supaya egomu tidak terluka. Supaya kamu merasa sukses karena usahamu sendiri. Air mata menggenang di sudut mata Bunga, tapi ia menahannya agar tidak jatuh. Setiap kali kamu pamer mobil baru, pamer jam tangan, aku diam. Aku bangga kamu percaya diri. Tapi saat kamu mulai merendahkan aku, saat kamu mulai membawa wanita lain ke perusahaan yang dibangun dengan uang warisan papaku. Suara Bunga meninggi, membuat ruangan bergetar. Saat itulah kamu membangunkan naga yang tidur. Raffi. Bunga kembali duduk di kursi CEO. Wajahnya kini keras kembali. Kamu tanya kenapa aku menyembunyikan ini? Karena aku ingin dicintai sebagai Bunga, wanita biasa. Bukan Bunga, si mesin ATM berjalan. Tapi ternyata, kamu tidak bisa mencintai wanita biasa.
Kamu hanya cinta pada kilau semu. Ruben Onsu, yang sedari tadi dia mendengarkan, tiba-tiba bertepuk tangan pelan. Ia berdiri. Luar biasa, Bu Bunga, ucap Ruben dengan wajah serius yang dibuat-buat. Saya sungguh terharu. Dan sejujurnya, saya sudah lama merasa ada yang tidak beres dengan manajemen Pak Raffi. Visi beliau terlalu impulsif. Saya rasa, kepemimpinan Bu Bunga adalah yang dibutuhkan perusahaan ini untuk go public. Ivan Gunawan memutar bola matanya. Dasar bunglon, gumamnya pelan, tapi Bunga menerima itu. Dalam bisnis, ia butuh sekutu, meskipun sekutu itu oportunis. Terima kasih, Pak Ruben, jawab Bunga datar. Saya hargai dukungannya. Saya harap Anda bisa bekerja sama dengan arah baru perusahaan. Tentu saja, Bu. Seru Ruben bersemangat, menyadari posisinya sebagai komisaris aman jika ia menjilat penguasa baru. Raffi menatap Ruben tak percaya. Ben, lo hianatin gue? Ruben mengangkat bahu, tanpa rasa bersalah. Business is business, Vi. Lo sendiri yang bilang gitu kan? No hard feelings. Raffi merasa benar-benar sendirian. Dikelilingi oleh orang-orang yang kini tunduk pada istrinya. Ia menatap Bunga, mencari sisa-sisa cinta di matanya. Tapi yang ia temukan hanya tembok es. Jadi nasibku gimana? Tanya Raffi lirih. Kamu pecat aku? Kamu mau ceraikan aku? Cerai? Bunga tersenyum tipis. Oh, itu nanti. Urusan pengadilan agama biar berjalan paralel. Tapi di sini, aku punya rencana yang lebih menarik untukmu. Raffi menunggu vonisnya seperti terpidana mati. Dipecat mungkin lebih baik daripada tatapan Bunga saat ini. Tatapan yang seolah sedang merancang penyiksaan perlahan. Aku tidak akan memecatmu, Raffi, kata Bunga. Mata Raffi sedikit berbinar. Harapan tumbuh. Benarkah? Kamu masih memberiku kesempatan? Tentu. Kamu adalah pendiri perusahaan ini secara teknis. Wajahmu masih punya nilai jual untuk brand image di kalangan awam yang belum tahu borokmu, jawab Bunga pragmatis. Tapi, posisimu sebagai CEO dicabut permanen. Lalu aku jadi apa? Bunga membuka map lain yang disodorkan Gading. Kami sudah menyiapkan struktur baru. Mulai hari ini, kamu menjabat sebagai kepala divisi pengembangan proyek khusus. Raffi mengerutkan kening. Kedengarannya bergengsi. Proyek khusus apa? Proyek-proyek yang membutuhkan riset lapangan, survei gudang, pengecekan kualitas bahan baku di pabrik-pabrik pinggiran, dan negosiasi dengan supplier UMKM di daerah pelosok. Jelas Bunga dengan nada manis yang mematikan. Jabatan ini tidak memiliki staf, tidak memiliki sekretaris, dan tidak memiliki wewenang tanda tangan cek. Raffi ternganga. Itu kerjaan staf magang. Kamu mau aku turun ke lapangan panas-panasan? Kenapa tidak? Katanya kamu pekerja keras, sindir Bunga. Lagi pula, gajimu akan disesuaikan dengan standar kepala divisi. Cukup untuk bayar cicilan mobilmu, tapi tidak cukup untuk gaya hidup mewahnya. Ini penghinaan, Bunga, teriak Raffi. Ini hukuman, Raffi. Terima atau silakan keluar dari perusahaan ini tanpa membawa 1 sen pun pesangon, karena kasus penggelapan danamu akan saya naikkan ke jalur hukum. Ancam Bunga. Pilih mana? Jadi staf lapangan atau jadi tersangka? Raffi terdiam. Ia tidak punya pilihan. Ia tidak bisa masuk penjara. Citranya akan hancur total. Baik. Jawab Raffi dengan gigi gemeretak. Aku terima. Bagus, Bunga mengangguk puas. Lalu matanya beralih ke Dewi Persik yang masih duduk lemas dengan wajah pucat. Dan untuk kamu, Dewi. Dewi mendongak, matanya berkaca-kaca. Keangkuhannya sudah menguap. Bu Bunga, tolong jangan laporkan saya ke polisi. Saya akan kembalikan uangnya. Saya janji. Saya akan cicil. Oh, tentu kamu harus kembalikan. Gading akan pastikan asetmu disita kalau kamu lari, kata Bunga dingin. Tapi soal pekerjaan, saya dengar kamu asisten yang sangat berdedikasi pada Raffi. Dewi tidak berani menjawab. Saya tidak akan memecat kamu juga, Dewi, karena kalau kamu dipecat,
kamu akan lari dan menghilang. Saya ingin mata saya tetap mengawasimu. Bunga mengetuk meja. Posisi direktur operasional dihapus. Kamu turun jabatan menjadi asisten pribadi kepala divisi pengembangan proyek khusus. Mata Dewi membelalak. Maksud ibu, saya jadi asisten Raffi? Dengan pekerjaan lapangan tadi? Tepat sekali, senyum Bunga merekah. Kalian kan pasangan serasi? Kemana-mana berdua? Sekarang kalian bisa menikmati waktu berdua di gudang yang panas, di jalanan macet saat mengantar sampel, dan di pabrik yang berdebu. Tanpa sopir, tanpa fasilitas kantor. Tapi Bu, saya lulusan S2. Protes Dewi. Dan saya pemilik saham 60%, potong Bunga. Ambil atau saya telepon polisi sekarang untuk kasus markup 12 miliar itu. Dewi menunduk, air matanya jatuh. Ia terjebak. Ia tidak punya uang 12 miliar untuk mengganti kerugian sekarang juga. Saya terima, bisik Dewi. Bunga bertepuk tangan sekali. Sempurna. Rapat ditutup. Pak Slamet, Pak Ruben, silakan kembali bekerja. Raffi, Dewi, silakan kemasi barang-barang kalian dari ruangan eksekutif. Ruangan baru kalian ada di lantai basement, bekas gudang arsip. Ivan sudah membersihkannya sedikit, ya. Setidaknya ada meja dan kursi. Ivan Gunawan tertawa kecil. Udah gue kasih kipas angin kok. Tenang aja. Biar nggak kepanasan kalau lagi berduaan. Penghinaan itu sempurna. Ruben Onsu buru-buru menyalami Bunga. Selamat bekerja, Ibu Direktur Utama. Keputusan yang sangat bijaksana. Saya pamit dulu. Ruben kabur secepat kilat, tidak mau terlihat dekat-dekat dengan Raffi lagi. 1 jam setelah rapat neraka itu, pemandangan di lantai 25 sangat kontras. Bunga duduk di kursi CEO yang kini menjadi miliknya. Ivan Gunawan sedang sibuk memindahkan foto-foto Raffi dari dinding dan menggantinya dengan lukisan abstrak yang lebih berkelas. Gading Marten duduk di sofa, menikmati kopi sambil meninjau kontrak baru. Lo yakin mau nyimpen mereka di perusahaan, Bunga? Tanya Ivan sambil menurunkan figura wajah Raffi yang sedang tersenyum sombong. Yakin, Gan? Jawab Bunga sambil menandatangani memo internal pertamanya sebagai CEO. Menyaksikan mereka menderita dari dekat jauh lebih memuaskan daripada membiarkan mereka pergi begitu saja. Lagi pula, aku ingin melihat seberapa kuat cinta mereka kalau fasilitas mewah dicabut. Sementara itu, di koridor, Raffi dan Dewi berjalan sambil membawa kardus berisi barang-barang pribadi mereka. Para karyawan menatap mereka dengan berbagai ekspresi, kaget, bingung, dan ada juga yang tersenyum puas, terutama mereka yang pernah dibentak Dewi. Mereka masuk ke dalam lift barang, karena akses lift eksekutif mereka sudah dicabut oleh IT 5 menit yang lalu. Ini semua gara-gara kamu, Dewi, desis Raffi saat pintu lift tertutup. Wajahnya merah menahan marah. Ide kamu buat mecat Bunga itu ide paling bodoh sedunia. Kok aku? Dewi membalas tak kalah sengit. Kamu yang suami. Harusnya kamu tahu istrimu punya perusahaan investasi raksasa. Masa tidur satu ranjang 5 tahun gak tahu apa-apa? Kamu yang tolol. Jaga mulutmu. Kamu bawahan sekarang, bentak Raffi. Bawahan? Gajiku dipotong 70%. Raffi. Dan aku harus ganti 12 miliar. Kamu harus bantu aku bayar itu, kan kamu juga nikmatin duitnya buat beli jam tanganmu itu. Enak aja. Itu kan kamu bilang bonus. Pertengkaran mereka pecah di dalam lift barang yang pengap. Lift berdenting. Pintu terbuka di lantai basement. Pemandangannya suram. Lorong remang-remang, tumpukan kardus arsip lama, dan bau lembab yang menyengat. Di ujung lorong, ada satu ruangan kaca kecil dengan 2 meja tua yang berhadapan. Itu ruangan kita? Tanya Raffi tak percaya. Selamat datang di neraka, sayang, gumam Dewi sinis. Di lantai 25, Bunga melihat monitor CCTV yang menampilkan pertengkaran Raffi dan Dewi di lift tadi. Ia menyesap teh chamomilenya dengan tenang. Gading, panggil Bunga. Ya, Bu Bos. Pastikan target kerja mereka bulan ini 2 kali lipat dari standar KPI. Aku ingin melihat mereka berkeringat. Siap laksanakan, jawab Gading sambil tersenyum. Bunga memutar kursinya menghadap jendela.
Jakarta terhampar di bawah kakinya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasa bisa bernapas lega. Langit terlihat lebih cerah, meski mendung menggelayut. Badai di rumah tangganya baru saja dimulai, tapi kali ini, ia adalah pengendali badainya. Senin pagi itu, atmosfer di lobi Ranscorp terasa berbeda. Tidak ada lagi sapaan ramah berlebihan yang biasanya menyambut kedatangan Raffi Ahmad. Saat Raffi melangkah masuk, resepsionis hanya mengangguk sopan sekilas sebelum kembali menatap layar komputer. Kartu akses VIP milik Raffi sudah tidak berfungsi di gerbang otomatis turnstile. Ia terpaksa menempelkan kartu identitas sementaranya, kartu berwarna kuning pudar bertuliskan, staf pengembangan, yang diberikan HRD kemarin sore. Bunyi bip yang nyaring dan lampu merah menyala. Akses ditolak. "Mbak, ini kenapa?" tanya Raffi dengan nada kesal pada resepsionis. Kebiasaannya membentak belum hilang. Resepsionis itu tersenyum kaku. "Maaf, Pak Raffi. Berdasarkan memo terbaru dari Ibu Direktur Utama, staf non-eksekutif harus masuk lewat pintu samping dekat area loading dock. Pintu lobi utama khusus untuk tamu VIP dan jajaran direksi." Wajah Raffi memerah. "Saya pendiri perusahaan ini. Kamu gila ya?" "Saya hanya menjalankan prosedur, Pak," jawab resepsionis itu tanpa rasa takut. Dulu ia gemetar jika Raffi lewat, kini ia tahu siapa pemegang kuasa sesungguhnya. Raffi mengumpat pelan, lalu berbalik arah menuju pintu samping. Di sana, Dewi Persik sudah menunggu dengan wajah masam, kepanasan karena AC di area loading dock sedang mati. "Lama banget sih kamu. Kita udah telat absen," sembur Dewi. Keringat mulai melunturkan bedak tebalnya. "Sabar dong. Aku tadi." Raffi tidak melanjutkan. Ia terlalu malu mengakui diusir dari lobi utama. Mereka akhirnya sampai di ruangan baru mereka di lantai basement. Ruangan berukuran 3x4 meter itu dulu adalah gudang penyimpanan alat tulis yang sudah tidak terpakai. Tidak ada jendela. Hanya ada satu kipas angin dinding yang berputar lambat dengan bunyi krrrk. 2 meja kerja tua dari bahan partikel yang sudah mengelupas diletakkan berhadapan. Di atas meja Raffi, sudah menumpuk 3 kardus besar dokumen berdebu. Telepon internal di meja berdering. Itu bukan telepon digital canggih seperti di lantai 25, tapi telepon kabel model lama. "Halo," angkat Raffi kasar. Suara Ivan Gunawan terdengar renyah dari seberang. "Pagi, Bapak Kepala Divisi Pengembangan. Selamat menikmati suite room barunya ya. Itu ada titipan perintah pertama dari Ibu Dirut." "Apa maunya?" geram Raffi. "Ibu minta kalian berdua melakukan stok opname manual di gudang Cikarang hari ini. Ada selisih stok bahan baku botol kemasan sebanyak 5.000 unit. Kalian harus hitung satu persatu secara manual, cocokkan dengan kartu stok fisik, dan buat laporannya tulis tangan. Ingat, tulis tangan, biar nggak ada copy paste data." Gila. Gudang Cikarang itu panasnya minta ampun. "Dan itu ribuan botol," protes Raffi. "Ya namanya juga kerja, say. Masa mau duduk doang kayak dulu?" Mobil operasional udah siap di parkiran belakang. Bukan Alphard ya, tapi Grand Max Blind Van. Kuncinya di pos satpam. "Good luck." Sambungan diputus. Dewi menatap Raffi dengan horor. Kita ke Cikarang naik mobil box? Aku pakai heels, Raffi." "Diam kamu," bentak Raffi, melampiaskan frustrasinya. "Ini semua gara-gara ambisi kamu. Hari pertama di neraka baru saja dimulai. Mereka menghabiskan seharian di gudang yang panas dan pengap, menghitung botol plastik berdebu, sementara di lantai 25, Bunga memimpin rapat strategi dengan dingin dan efisien, menghapus jejak-jejak kekacauan yang ditinggalkan suaminya. Malam itu, Raffi pulang dengan tubuh remuk redam. Kemejanya yang mahal kini lecek dan bau keringat bercampur debu gudang. Ia masuk rumah, berharap setidaknya ada sisa-sisa kenyamanan yang bisa ia nikmati. Namun, rumah itu sunyi. Tidak ada makan malam yang terhidang di meja. Raffi naik ke lantai 2 menuju kamar utama. Pintunya terkunci. Ia memutar gagang pintu dengan kasar. "Bunga, buka. Aku capek." Terdengar suara kunci diputar dari dalam. Pintu terbuka. Bunga berdiri di sana, sudah mengenakan piyama sutra,
wajahnya segar setelah perawatan malam. Kontras sekali dengan Raffi yang dekil. "Kenapa dikunci?" tanya Raffi. Ia hendak melangkah masuk, tapi Bunga menahan dadanya dengan satu jari. "Kamu bau," ucap Bunga datar. "Dan kamar ini sekarang wilayah pribadiku. Barang-barangmu sudah dipindahkan Bei Ijah ke kamar tamu di bawah." "Apa?" Mata Raffi melotot. "Ini rumahku juga. Aku yang bayar cicilannya." "Koreksi," sela Bunga. "Kamu yang bayar cicilan pakai uang perusahaan yang kamu gelapkan. Karena sekarang asetmu sedang diaudit dan rekeningmu dibekukan sementara oleh tim legal Noah Capital untuk penelusuran aset. Secara teknis kamu numpang di sini." Raffi terdiam, mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. "Satu lagi," lanjut Bunga. Ia mengambil secari kertas dari meja riasnya. "Itu adalah bon bensin. Tadi sopir kantor lapor kamu minta reimbursemen bensin Grand Max pakai uang pribadi sopir, karena kamu nggak pegang uang tunai. Ini saya tolak." "Hah? Itu cuma 200.000, Bunga? Kamu pelit banget sama suami sendiri." "Ini bukan soal pelit. Ini prosedur." Bunga menyobek bon itu. "Pengajuan reimbursemen harus disertai form lengkap dan tanda tangan atasan langsung, yaitu saya. Kamu main minta duit ke sopir itu pelanggaran SOP. Besok ganti uang sopir itu dari kantongmu sendiri." "Aku nggak punya uang cash. Semua kartuku diblokir," teriak Raffi putus asa. "Itu bukan urusanku. Jual jam tanganmu, atau minta Dewi," jawab Bunga dingin. "Sekarang minggir, aku mau tidur. Besok kamu harus bangun jam 5 pagi, kan? Gudang Cikarang buka jam 7. Pintu kamar utama ditutup kembali tepat di depan hidung Raffi. Bunyi kunci diputar 2 kali terdengar menyakitkan. Raffi merosot duduk di depan pintu. Ia merasa seperti pengemis di istananya sendiri. Ia meraba saku celananya, mengambil dompet kulit Louis Vuitton-nya yang kini terasa kosong. Kartu kredit Black Card-nya sudah tidak aktif. Di dompetnya hanya tersisa uang Rp20.000 lusuh. Ia berjalan gontai menuju kamar tamu di lantai bawah. Kamar itu kecil, kasurnya keras, dan AC-nya kurang dingin. Ia merebahkan diri, menatap langit-langit, dan untuk pertama kalinya ia menyadari betapa nyamannya hidup yang dulu ia sia-siakan. Dulu, Bunga selalu memastikan spray wangi, AC dingin, dan air minum tersedia di nakas. Sekarang, botol air pun tidak ada. Di lantai atas, Bunga tidak langsung tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap foto pernikahannya yang masih terpajang di dinding. Ia tidak menangis. Rasa sakit hati itu sudah membeku menjadi tekad. "Kamu ingin bermain peran sebagai raja, Raffi?" bisik Bunga pada kesunyian. "Sekarang nikmatilah peran sebagai rakyat jelata." 2 minggu berlalu. Kehidupan di basement semakin menyiksa. Hubungan Raffi dan Dewi yang dulunya penuh gairah dan tawa jahat, kini berubah menjadi arena saling menyalahkan yang toksik. Siang itu, pendingin ruangan di basement mati total. Udara terasa berat dan lembab. Dewi sedang mengetik laporan di laptop tuanya dengan emosi memuncak. Kuku-kuku cantiknya sudah patah beberapa karena harus mengangkat kardus arsip kemarin. "Raffi, kamu becus nggak sih ngitung data penjualan regional Jawa Timur? Ini angkanya nggak balance," teriak Dewi. Raffi, yang sedang tiduran di atas tumpukan kardus dengan kemeja terbuka kancingnya, menyahut malas. "Hitung aja sendiri. Kamu kan asisten. Gajimu buat bayar utang 12 miliar itu kan? Kerja dong." Dewi melempar staples ke arah Raffi. "Bangsat kamu ya. Aku terjebak utang ini gara-gara kamu yang ngisi anggarannya. Coba kamu nggak serakah minta bagian 30% dari markup itu, aku nggak bakal setega ini nekan vendor. Jangan bawa-bawa aku. Kamu yang ngerayu." Raffi bangkit berdiri, menunjuk wajah Dewi. "Dan asal kamu tahu, aku dengar dari Ivan kalau kamu lagi apli kerjaan di kompetitor kan? Kamu mau kabur?" Dewi tersentak. Memang benar, ia diam-diam mengirim CV ke perusahaan saingan. Ia butuh jalan keluar. Kalau ia kenapa? Aku harus nyelamatin diri aku sendiri. Kamu itu kapal karam, Raf. Nggak ada masa depannya. Oh, jadi sekarang aku kapal karam? Dulu pas aku CEO, kamu nempel kayak lintah. Pertengkaran mereka begitu keras,
hingga terdengar sampai ke koridor luar. Beberapa staf OB, Office Ball, yang lewat sengaja melambat langkahnya untuk menguping, tersenyum geli. Gosip tentang jatuhnya raja dan ratu palsu, ini menjadi hiburan favorit karyawan satu gedung. Tiba-tiba, pintu ruangan mereka terbuka. Ivan Gunawan masuk sambil menutup hidung dengan sapu tangan sutra. Aduh, bau amarah campur keringat asem. Toksik banget sih kalian, sindir Ivan. Ngapain lo kesini? Mau ngetawain kita lagi? Semprot Dewi. Dih, GR. Gue kesini bawa surat peringatan dari HRD. Ivan melempar 2 amplop putih ke meja. Suara kalian kedengeran sampai lobi. Mengganggu ketertiban kerja. Kalau sekali lagi ada laporan keributan, gaji kalian dipotong 10%. Ivan, tolongin gue dong. Raffi memelas, egonya runtuh. Ia mendekati Ivan. Bujuk Bunga. Gue nggak kuat gini terus. Gue minta maaf. Gue bakal lakuin apa aja asal balikin posisi gue, seenggaknya pindahin ke ruangan yang layak. Ivan menatap Raffi dengan tatapan iba yang dibuat-buat. Duh, Raff. Bunga itu lagi on fire banget. Perusahaan lagi untung gede sejak dia pegang. Saham naik 15%. Investor happy. Gue nggak bisa ganggu-gugat. Ivan lalu melirik Dewi. Dan buat lo, why? Gue denger HRD perusahaan sebelah nolak lamaran lo ya? Katanya nama lo udah di blacklist di asosiasi HRD karena kasus dugaan fraud? Ceka. Kasihan. Jadi lo terjebak di sini selamanya deh sama Raffi. Wajah Dewi memucat. Ia baru tahu hal itu. Bunga benar-benar menutup semua jalan keluarnya. Kalian itu kayak tikus di dalam labirin yang pintunya udah ditutup. Lanjut Ivan sadis sambil berbalik pergi. Saran gue, mending kalian akur. Kalian cuma punya satu sama lain sekarang. Setelah Ivan pergi, keheningan yang canggung menyelimuti ruangan. Raffi dan Dewi saling bertatapan. Tidak ada cinta di sana. Hanya ada kebencian dan keterpaksaan karena nasib yang sama-sama buruk. Gue benci lo, desis Dewi. Gue lebih benci lo, balas Raffi. Mereka kembali bekerja dalam diam, terikat satu sama lain dalam kesengsaraan. Gading Marten mengetuk pintu ruangan CEO. Ibu Bunga, hasil audit forensik tahap 2 sudah keluar. Ini lebih parah dari yang kita duga. Bunga mempersilakan Gading duduk. Ia menutup laptopnya dan fokus mendengarkan. Ada apa lagi selain markup vendor konsultasi itu? Gading membuka tabletnya, menampilkan peta aliran dana yang rumit. Raffi ternyata tidak hanya menggunakan uang perusahaan untuk gaya hidup. Dia juga menggunakan aset perusahaan sebagai jaminan hutang pribadi ke pihak ketiga, Lintah Darat. Mata Bunga menyipit. Lintah Darat? Buat apa? Judi online, jawab Gading singkat. Dan jumlahnya besar. Sekitar 5 miliar. Dia menjaminkan sertifikat tanah pabrik kedua di Tangerang. Sertifikat itu dia ambil diam-diam dari brankas legal 6 bulan lalu, dengan memalsukan tanda tangan komisaris. Bunga menghela napas panjang, memijat pelipisnya. Bodoh. Benar-benar bodoh. Tanah pabrik itu nilainya 50 miliar, dan dia jaminkan cuma buat utang 5 miliar. Ya. Dan yang lebih menarik, lanjut Gading, dia membelikan 1 unit apartemen di kawasan Kuningan atas nama adiknya Dewi Persik. Mungkin sebagai cara menyembunyikan aset. Apartemen? Gumam Bunga. Ia ingat Raffi pernah bilang ingin investasi properti untuk masa depan anak mereka, anak yang belum sempat mereka miliki. Ternyata, investasi itu untuk selingkuhannya. Rasa sakit itu datang lagi, tapi Bunga menepisnya cepat. Oke, ini kartu as yang bagus. Tapi aku belum mau mengeluarkannya sekarang. Aku mau mereka merasa ada sedikit harapan dulu, sebelum aku hancurkan total. Maksud ibu? Minggu depan ada kunjungan investor dari Dubai, Sheikh Al Jaber. Beliau sangat konservatif dan menghargai detail operasional. Aku akan menugaskan Raffi dan Dewi untuk mempresentasikan progres pengembangan pasar di daerah pelosok, sesuai jabatan fiktif mereka. Gading tersenyum mengerti. Ibu mau mempermalukan mereka di level internasional? Bukan sekadar mempermalukan, koreksi Bunga. Aku mau menunjukkan pada Sheikh Al Jaber kontras kualitas manajemen lama dan baru.
Raffi akan jadi contoh, bagaimana cara yang salah dalam mengelola bisnis. Itu akan membuat posisiku sebagai penyelamat perusahaan semakin valid di mata investor. Bunga menekan tombol intercom. Panggilkan kepala divisi pengembangan dan asistennya ke ruangan saya. Sekarang. 5 menit kemudian, Raffi dan Dewi berdiri di depan meja Bunga. Mereka tampak lusuh, kontras dengan kemewahan ruangan itu. Ada tugas untuk kalian, kata Bunga tanpa basa-basi. Investor dari Dubai akan datang hari Kamis. Saya ingin kalian mempresentasikan data lapangan tentang potensi pasar di desa-desa yang sudah kalian survei 2 minggu ini. Wajah Raffi cerah seketika. Presentasi? Di depan investor Dubai? Ini adalah dunianya. Raffi merasa ini kesempatan emas. Ia jago bicara, ia jago memikat orang. Kalau ia bisa memukau Sheikh Al-Jaber, mungkin Sheikh itu akan memintanya kembali jadi CEO. Ya, siapkan materinya. Tapi ingat, Bunga menatap tajam. Gunakan data real yang kalian dapatkan dari lapangan. Jangan ada data manipulasi. Saya akan cek setiap angka. Siap, Bu? Jawab Raffi semangat. Semangat yang sudah lama hilang. Saya akan buktikan saya masih punya taring. Dewi menyikut lengan Raffi saat mereka keluar ruangan. Kamu yakin? Kita kan gak beneran survei ke semua desa itu? Kita cuma asal isi laporan kemarin karena kecapean. Raffi tersenyum licik. Tenang aja, Wai. Bunga gak mungkin cek satu-satu desa di pelosok Jawa Barat. Kita poles dikit angkanya, kita bikin grafik yang cantik. Kemampuan public speakingku belum tumpul. Ini tiket kita buat balik ke atas. Mereka tidak sadar, Bunga sudah mengirim tim audit independen ke desa-desa tersebut untuk memverifikasi data. Perangkap sudah dipasang, dan Raffi baru saja melompat masuk dengan sukarela. Hari Kamis tiba. Ruang rapat VVIP telah disulap menjadi tempat jamuan mewah. Sheikh Al-Jaber duduk di ujung meja, didampingi 2 penerjemah dan 3 penasihat keuangannya. Bunga duduk di sebelahnya, tampak anggun dengan balutan busana sopan dan elegan yang menghormati budaya tamunya. Raffi masuk dengan setelan jas lama yang sudah ia laundry sendiri. Sedikit kusut di bagian lengan, tapi ia berusaha tampil percaya diri. Dewi mengikutinya, membawa laptop. Ah, Mr. Raffi, sapa Sheikh Al-Jaber dengan bahasa Inggris beraksen berat. I heard you act as field commander now. Raffi tersenyum lebar, menyalami Sheikh dengan akrab yang sedikit berlebihan. Yes, Sheikh. Boots on the ground. That is the key to business. Bunga hanya diam, memberi kode agar presentasi dimulai. Raffi mulai berbicara. Gaya bicaranya meledak-ledak, penuh jargon motivasi, tangannya bergerak lincah. Slide demi slide ditampilkan. Angka pertumbuhan pasar desa diklaim naik 200%. Di desa Sukamaju, kami menemukan bahwa permintaan produk Rans Beauty meningkat tajam karena edukasi pasar yang kami lakukan. Klaim Raffi dengan bangga. Sheikh Al-Jaber mengangguk-angguk. Namun, salah satu penasihat Sheikh membisikkan sesuatu. Sheikh mengangkat tangan. Mr. Raffi, impressive numbers, kata Sheikh. But my team just received distinct data from Mrs. Bunga's independent audit team. Layar proyektor tiba-tiba berubah tampilan. Bukan slide Raffi lagi, tapi video rekaman yang diputar oleh Bunga. Video itu menampilkan wawancara dengan kepala desa Sukamaju. Rans Beauty? Nggak ada tuh mas yang jual di sini. Kemarin memang ada orang datang naik mobil box, cuma numpang kencing di kantor desa terus pergi lagi. Nggak ada sosialisasi apa-apa. Wajah Raffi pucat pasi. Dewi gemetar hingga menjatuhkan penunjuk laser di tangannya. Video berlanjut ke desa lain. Semuanya sama. Data yang dipresentasikan Raffi adalah fiksi total. So, suara Sheikh Al-Jaber berubah dingin. You lie to me? No, no Sheikh. This is misunderstanding. Raffi panik. Keringat sebesar biji jagung mengucur di dahinya. Data lapangan mungkin delayed. Cukup, Raffi, potong Bunga tegas. Ia berdiri. Maafkan staf saya, Sheikh Al-Jaber. Sepertinya divisi pengembangan terlalu kreatif dalam laporannya. Ini alasan mengapa kami melakukan restrukturisasi manajemen.
Kami sedang membersihkan budaya manipulatif seperti ini. Bunga kemudian mengambil alih presentasi. Dengan tenang, ia menyajikan data asli, yang angkanya jauh lebih kecil dari klaim Raffi, tapi real dan masuk akal. Ia memaparkan strategi perbaikan yang konkret, bukan janji manis. Sheikh Al-Jaber mendengarkan Bunga dengan seksama. Ekspresinya berubah dari marah menjadi kagum. Honesty, kata Sheikh sambil menunjuk Bunga. That is what I buy. Not fantasy. Sheikh menoleh pada Raffi dengan tatapan merendahkan. You are lucky she is your boss. In my country, dishonesty in business carries heavy punishment. Keluar, perintah Bunga pada Raffi dan Dewi. Kalian mengganggu pemandangan tamu saya. Raffi merasa sekujur tubuhnya lumpuh. Di depan investor yang ia harapkan jadi penyelamatnya, ia justru ditelanjangi sebagai pembohong. Ia menyeret kakinya keluar ruangan, diiringi tatapan jijik dari para delegasi Dubai. Di koridor, Dewi menangis sesenggukan. Habis kita, habis. Raffi bersandar di dinding, menatap langit-langit. Hatinya hancur bukan karena dipecat, tapi karena ia sadar bahwa ia memang tidak kompeten. Selama ini, sistem yang dibangun Bungalah yang membuatnya terlihat hebat. Tanpa sistem itu, tanpa uang Bunga, Raffi hanyalah seorang pembual. Di dalam ruangan, Bunga menjabat tangan Sheikh Al-Jaber. Kesepakatan investasi senilai ratusan miliar rupiah baru saja ditandatangani. Kemenangan mutlak di tangan sang ratu. Tapi Bunga tahu, ini belum selesai. Ia masih punya satu babak terakhir untuk menyelesaikan pembersihan ini. Suasana di ruang bawah tanah Ranscorp semakin mencekam seiring berjalannya waktu. 3 hari setelah insiden memalukan di depan investor Dubai, Dewi Persik merasa lehernya semakin tercekik. Utang 12 miliar yang ditagih oleh tim legal Noah Capital bukan gertakan sambal. Surat somasi kedua sudah mendarat di meja kerjanya yang reot pagi ini. Isinya jelas, bayar dalam 3x 24 jam, atau aset pribadi disita dan proses pidana dimulai. Dewi menatap Raffi yang sedang tertidur di kursi dengan mulut terbuka. Pria itu sudah menyerah. Semangatnya patah total sejak Sheikh Al-Jaber menyebutnya pembohong. Bagi Dewi, Raffi bukan lagi aset. Raffi adalah bangkai kapal yang harus segera ditinggalkan sebelum ia ikut tenggelam. Maaf, Raff. Gue harus selamat sendiri, bisik Dewi pelan, matanya berkilat licik dalam keremangan ruangan. Dewi membuka laptopnya. Ia tidak sedang mengerjakan laporan stok gudang. Ia sedang membuka aplikasi pesan terenkripsi. Di layar, terpampang percakapan dengan seseorang bernama samaran, MRX, perantara dari kompetitor terbesar Ranscorp, yaitu Sky Beauty Group. Dewi, saya punya akses ke formula rahasia serum terbaru yang akan rilis bulan depan. Plus data basis pelanggan VIP. MRX, buktikan. Kirim sampel datanya. Dewi, saya butuh jaminan. 5 miliar tunai di muka, dan posisi VP marketing di tempat kalian. MRX, setuju. Bawa flash disknya nanti malam jam 10 di kafe biasa. Jangan sampai ada ekor. Jantung Dewi berdegup kencang. Formula serum itu ada di server lokal yang aksesnya belum sempat diputus oleh IT karena keteledoran, atau begitulah yang Dewi pikirkan. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan flash disk ke port USB laptopnya. Ia mulai menyalin folder bertuliskan, Confidential, Project Gold. Bilah kemajuan, progress bar, di layar bergerak lambat. 10%, 30%, 50%. Keringat dingin menetes di pelipis Dewi. Ia melirik pintu, takut ada satpam yang lewat. Ia melirik Raffi, takut suaminya bangun. Ayo cepat. Desis Dewi tidak sabar. Di saat yang sama, di lantai 25, di ruangan berpendingin udara yang sejuk dan wangi aromaterapi lavender, Bunga Citra Lestari sedang duduk santai sambil menyesap teh. Di depannya, layar monitor raksasa menampilkan apa yang sedang terjadi di layar laptop Dewi secara real time. Dia memakan umpannya. Bu, lapor Gading Marten yang berdiri di samping meja Bunga. Bunga tersenyum tipis. Tentu saja. Orang yang panik tidak bisa berpikir jernih. Dia pikir kita teledor lupa memblokir akses ke folder Project Gold.
Itu folder jebakan yang sengaja kubuka aksesnya khusus untuk IP address komputer di basement. Isinya apa, Bu? Formula racun? Tanya Ivan Gunawan penasaran. Bukan. Isinya formula dummy yang sudah dipatenkan atas nama perusahaan fiktif lain. Kalau kompetitor membelinya dan memproduksinya, mereka akan kena tuntutan pelanggaran hak cipta ganda. Dan Dewi, dia akan tertangkap tangan melakukan pencurian rahasia dagang. Pasal 323 KUHP, ancaman pidana penjara. Bunga meletakkan cangkir tehnya. Bunyi denting keramik terdengar seperti ketukan palu hakim. Gading, hubungi kepolisian. Kita sergap dia saat transaksi nanti malam. Dan panggil Raffi ke sini sekarang. Sendirian? Siap, Bu. Di basement, proses penyalinan data selesai. Dewi mencabut flash disk itu dengan cepat dan menyembunyikannya di dalam branya. Ia menatap Raffi sekilas dengan tatapan jijik. Selamat tinggal, pecundang, batinnya. Ia lalu beranjak keluar, beralasan ingin ke toilet, padahal ia sedang menyusun rencana pelarian. Raffi terbangun karena getaran ponsel di saku celananya. Itu panggilan dari nomor internal sekretaris CEO. Pak Raffi, Ibu Bunga memanggil Anda ke ruangan beliau. Sekarang. Sendiri, suara di seberang sana terdengar kaku. Raffi mengusap wajahnya yang kusut. Apalagi sekarang? Apakah ia akan disuruh membersihkan toilet? Dengan langkah gontai, ia naik ke lantai 25. Setiap langkah terasa berat. Ia rindu lift VIP. Ia rindu sapaan hormat karyawan. Sekarang, orang-orang menyingkir saat ia lewat, seolah kemiskinan dan kegagalan adalah penyakit menular. Saat masuk ruangan Bunga, ia melihat istrinya sedang berdiri membelakangi meja, menatap pemandangan kota Jakarta yang mulai gelap. Lampu-lampu gedung mulai menyala, menciptakan panorama yang indah, namun terasa jauh dari jangkauan Raffi. Duduk, Raffi, ucap Bunga tanpa menoleh. Raffi duduk di kursi tamu. Sofa kulit itu masih empuk, sama seperti dulu. Bedanya, dulu ia duduk di sana sebagai raja, sekarang sebagai terdakwa. Bunga berbalik. Wajahnya datar, tidak ada emosi marah, hanya ada kelelahan yang tersamar. Ia meletakkan sebuah tablet di depan Raffi. Buka galeri. Lihat videonya, perintah Bunga. Raffi menyentuh layar tablet. Video pertama diputar. Itu adalah rekaman CCTV basement yang baru saja terjadi 10 menit lalu. Terlihat jelas Dewi menyalin data ke flash disk, lalu menyembunyikannya di balik pakaiannya. Dia mencuri data, gumam Raffi tak percaya. Ya, dia akan menjualnya ke kompetitor nanti malam, jawab Bunga tenang. Tapi bukan itu yang ingin aku tunjukkan padamu. Geser ke video berikutnya. Raffi menggeser layar. Video kedua. Ini rekaman CCTV dari sebuah kafe, tertanggal 2 bulan yang lalu. Di video itu, Dewi terlihat sedang makan siang mesra dengan seorang pria muda, bukan Raffi. Mereka tertawa, berpegangan tangan. Suara rekaman cukup jelas. Tenang aja, Beb. Si Raffi itu gampang dibodohin. Dia cuma boneka. Begitu gue dapat apartemen di Kuningan itu, gue bakal cari alasan buat putus pelan-pelan. Gue jijik sebenarnya sama dia, sok bosi tapi otaknya kosong. Raffi membeku. Darahnya seolah berhenti mengalir. Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada pisau. Boneka. Jijik. Otak kosong. Ini asli, suara Raffi bergetar hebat. Air mata kemarahan menggenang di pelupuk matanya. Asli. Gading sudah memverifikasinya, kata Bunga. Ia duduk di hadapan Raffi, menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan ketegasan. Selama ini kamu mengorbankan pernikahan kita, mengkhianatiku, demi wanita yang bahkan tidak menghormatimu, Raffi. Dia hanya mencintai uangmu. Uang yang sebenarnya adalah uangku. Raffi menunduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang. Isak tangis yang tertahan akhirnya pecah. Ia merasa bodoh. Sangat bodoh. Ia telah membuang berlian demi kerikil tajam yang melukainya. Kenapa kamu kasih lihat ini ke aku, Bunga? Kenapa nggak langsung lapor polisi aja? Biar aku hancur sekalian.
teriak Raffi di sela tangisnya. Karena aku ingin memberimu satu kesempatan terakhir untuk memiliki sedikit harga diri, jawab Bunga. Bunga menyodorkan sebuah dokumen lagi. Nanti malam, polisi akan menyergap Dewi saat dia bertransaksi. Aku butuh saksi kunci yang bisa memberatkan dia. Saksi yang tahu persis bagaimana dia memanipulasi operasional perusahaan. Bunga mencondongkan tubuhnya. Pilihannya ada di tanganmu, Raffi. Kamu bisa diam saja dan membiarkan dirimu terseret sebagai kaki tangan, karena kamu adalah atasan langsungnya. Atau, kamu bekerja sama dengan polisi, bersaksi melawan Dewi, dan membuktikan bahwa kamu tidak terlibat dalam pencurian data ini. Raffi mengangkat wajahnya. Matanya merah dan sembab. Kalau aku bersaksi, apa kamu akan memaafkanku? Apa kita bisa kembali seperti dulu? Tanya Raffi penuh harap. Bunga terdiam sejenak. Ia menarik napas panjang. Lakukan hal yang benar dulu, Raffi. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Bersihkan namamu. Soal kita itu urusan nanti. Raffi menatap mata Bunga. Ia tidak melihat janji manis di sana, tapi ia melihat kesempatan untuk menebus dosa. Rasa bencinya pada Dewi kini memuncak, membakar sisa-sisa perasaan yang pernah ada. Baik, ucap Raffi tegas, menghapus air matanya kasar. Aku akan bersaksi. Aku akan pastikan dia membusuk di penjara. Malam itu, hujan turun deras di Jakarta, seolah langit ikut mencuci dosa-dosa yang terjadi di bawahnya. Sebuah kafe remang-remang di pinggiran Jakarta Selatan menjadi lokasi pertemuan. Dewi duduk di sudut ruangan, gelisah. Ia terus melihat jam tangannya. Seorang pria dengan topi baseball masuk dan duduk di depannya. Itu adalah MRX. Barangnya ada? Tanya pria itu tanpa basa-basi. Uangnya ada? Balas Dewi tak kalah sengit. Pria itu menyodorkan koper kecil di bawah meja. Dewi mengintip isinya sekilas. Tumpukan uang merah. Matanya berbinar. Ia mengeluarkan flash disk dari tasnya dan meletakkannya di meja. Senang berbisnis dengan Anda, kata Dewi sambil meraih koper itu. Sama-sama, jawab pria itu. Tiba-tiba, lampu kafe menyala terang benderang. Pintu depan dan belakang didobrak. Polisi, jangan bergerak. Sejumlah petugas berseragam lengkap menyerbu masuk. Dewi menjerit, mencoba lari ke pintu samping, tapi di sana sudah berdiri dua polwan yang langsung meringkusnya. Lepaskan. Saya dijebak. Ini bukan punya saya, teriak Dewi histeris saat borgol besi mengunci pergelangan tangannya. Dari balik barisan polisi, muncul sosok yang membuat Dewi terbelalak. Raffi Ahmad berjalan masuk, didampingi Gading Marten. Wajah Raffi dingin, tatapannya penuh kebencian. Raffi, sayang, tolong aku. Bilang sama mereka ini semua ide kamu. Kamu yang suruh aku jual data ini buat bayar utang kita. Dewi mencoba memutarbalikkan fakta, naluri bertahan hidupnya bekerja liar. Raffi berhenti tepat di depan Dewi. Ia menatap wanita yang pernah ia puja itu. Kini, Dewi terlihat menyedihkan dengan maskara luntur dan rambut acak-acakan. Ide aku? Raffi tertawa hambar. Sudah cukup sandiwaranya, Dewi. Aku sudah lihat video kamu sama selingkuhanmu. Aku sudah tahu kamu cuma manfaatin aku. Wajah Dewi pucat pasi. Ia tahu kartunya sudah mati. Dan soal data ini, lanjut Raffi, menunjuk flash disk di meja yang kini diamankan polisi sebagai barang bukti, saya bersedia memberikan kesaksian penuh bahwa Dewi Persik bertindak atas inisiatif sendiri, melakukan sabotase, dan memanipulasi laporan keuangan perusahaan selama 6 bulan terakhir. Saya punya bukti catatan email dan perintah palsu yang dia buat atas nama saya. Dasar laki-laki lemah. Pengkhianat, umpat Dewi. Ia meludah ke arah Raffi, tapi meleset. Bawa dia, perintah komandan polisi. Dewi diseret keluar kafe, meronta-ronta sambil memaki-maki semua orang. Wartawan yang entah bagaimana sudah tahu info penggerbekan ini, tentu saja berkat info dari tim PR Noah Capital, langsung menyerbu, memotret wajah Dewi yang hancur. Esok hari, headline berita akan penuh dengan judul, Direktur Palsu Tertangkap Jual Aset Perusahaan. Raffi melihat mobil polisi itu pergi. Ia merasa lega, tapi juga kosong. Ia berbalik menatap Gading.
Sudah selesai, Pak Gading. Saya sudah lakukan bagian saya. Gading mengangguk hormat. Terima kasih atas kooperatifnya, Pak Raffi. Ini akan sangat membantu di pengadilan. Ibu Bunga menunggu Anda di kantor besok pagi. Raffi menghela napas. Besok adalah penghakiman terakhirnya. Pagi itu matahari bersinar cerah, kontras dengan suasana hati Raffi. Ia datang ke kantor dengan perasaan campur aduk. Ia telah membantu memenjarakan Dewi. Ia telah membuktikan loyalitasnya di detik-detik terakhir. Mungkin Bunga akan luluh. Ia masuk ke ruangan CEO. Bunga duduk di sana, tampak sangat berwibawa dengan setelan jas abu-abu. Tidak ada senyum di wajahnya. Duduk, Raffi, sapa Bunga. Dewi sudah ditahan. Polisi bilang buktinya sangat kuat, lapor Raffi. Ia duduk di tepi kursi, mencoba mencari kontak mata dengan istrinya. Bunga, soal semalam, dan soal semua yang terjadi, aku benar-benar minta maaf. Aku hilaf. Aku dibutakan oleh ego. Tapi aku sadar sekarang, cuma kamu yang tulus sama aku. Raffi memberanikan diri meraih tangan Bunga di atas meja. Izinkan aku memperbaiki semuanya. Aku rela mulai dari nol lagi. Aku rela jadi staf biasa, asalkan aku tetap jadi suamimu. Kita bisa bangun lagi kepercayaan itu pelan-pelan. Bunga tidak menarik tangannya, tapi tangan itu terasa dingin dan kaku. Ia menatap Raffi lama, seolah merekam wajah itu untuk terakhir kalinya dalam memori. Raffi, ucap Bunga lembut namun tegas. Aku menghargai apa yang kamu lakukan semalam. Itu tindakan yang benar. Kamu menyelamatkan perusahaan dari kerugian lebih lanjut. Mata Raffi berbinar. Berarti. Tapi, potong Bunga. Ia menarik tangannya perlahan. Kaca yang pecah, meskipun direkatkan kembali, tetap akan memperlihatkan retakannya. Dan retakan di antara kita terlalu dalam. Bunga mengambil sebuah map merah dari laci mejanya, dan meletakkannya di hadapan Raffi. Apa ini? Tanya Raffi, meski jauh di lubuk hatinya ia sudah tahu jawabannya. Gugatan cerai, jawab Bunga lugas. Sudah didaftarkan pagi ini oleh tim pengacaraku. Raffi menggeleng kuat. Enggak, Bunga. Jangan. Aku enggak mau cerai. Aku cinta sama kamu. Cinta? Bunga tersenyum miris. Kamu cinta kenyamanan yang kuberikan, Raffi. Kamu cinta status suami Bunga Citra Lestari. Tapi kamu tidak pernah benar-benar mencintaiku sebagai partner. Bunga berdiri, berjalan ke jendela. Selama 5 tahun, aku mengecilkan diriku supaya kamu bisa merasa besar. Aku sembunyikan kekayaanku, kepintaranku, supaya egomu tidak terusik. Dan balasannya, kamu injak-injak aku. Kamu bawa perempuan lain ke rumah kita, ke kantor kita. Pengkhianatan itu bukan hilaf, Raffi. Itu pilihan sadar. Aku sudah berubah. Kejadian ini menampar aku. Raffi berlutut di lantai, memohon. Bunga berbalik, menatap Raffi yang bersimpuh. Dulu ia akan luluh melihat suaminya begini. Tapi tidak hari ini. Hatinya sudah menjadi baja yang ditempa api pengkhianatan. Aku butuh partner yang setara, Raffi. Laki-laki yang bisa berdiri di sampingku tanpa merasa terintimidasi, dan tanpa perlu validasi murahan dari wanita lain. Kamu bukan laki-laki itu. Bunga kembali duduk dan mengambil pulpen. Tanda tangani. Prosesnya akan cepat karena kita punya perjanjian pranikah pisah harta, satu-satunya hal cerdas yang dipaksakan papaku dulu. Kalau aku nggak mau tanda tangan, tantang Raffi lemah. Maka aku akan merilis bukti keterlibatanmu dalam penggelapan dana 5 miliar untuk judi online itu ke publik. Kamu memang bersaksi melawan Dewi untuk kasus pencurian data, tapi kasus penggelapan dana itu, kamu pelakunya. Kalau kita cerai baik-baik, aku akan anggap utang itu lunas dan tidak akan menuntut pidana. Aku akan membiarkanmu pergi dengan nama yang relatif bersih. Itu adalah skakmat terakhir. Bunga memberinya jalan keluar, tapi dengan harga kehilangan Bunga selamanya. Dengan tangan gemetar hebat, Raffi mengambil pulpen itu. Air matanya menetes membasahi kertas di atas materai. Ia sadar, ia telah kehilangan segalanya. Bukan karena Bunga jahat, tapi karena ia tidak tahu cara bersyukur. Sret, sret.
Tanda tangan itu selesai. Terima kasih, ucap Bunga. Ia menutup map itu. Kamu boleh pergi. Barang-barangmu sudah dikirim ke apartemen studio sewaan yang kubayar untuk 3 bulan ke depan. Setelah itu, kamu mandiri. Raffi berdiri, rasanya seperti rohnya dicabut. Ia berjalan menuju pintu. Di ambang pintu, ia menoleh sekali lagi. Bunga, apakah kamu pernah bahagia sama aku? Bunga menatapnya, matanya berkaca-kaca sesaat sebelum kembali dingin. Pernah. Sebelum kamu lupa siapa dirimu. Pintu tertutup. Raffi Ahmad keluar dari kehidupan Bunga Citra Lestari untuk selamanya. 1 tahun kemudian. Jakarta sedang terik-teriknya. Di sebuah perempatan lampu merah yang padat di kawasan Sudirman, sebuah videotron raksasa menyala terang, menarik perhatian para pengendara yang terjebak macet. Di layar raksasa itu, terpampang wajah Bunga Citra Lestari. Ia terlihat memukau, mengenakan setelan jas putih, tersenyum percaya diri dengan latar belakang gedung pencakar langit. Headline di layar tertulis besar, Wanita paling berpengaruh Asia 2026, Bunga Citra Lestari bawa Noah Capital Transcorp ke Bursa Efek New York. Di bawah videotron itu, di antara deretan motor yang menunggu lampu hijau, seorang pria kurus dengan jaket ojek online yang lusuh membuka helmnya sedikit untuk menyeka keringat. Itu adalah Raffi Ahmad. Wajahnya lebih tua dari usianya. Kulitnya terbakar matahari. Matanya cekung. Setelah perceraian itu, tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya di posisi manajerial karena rekam jejak ketidakkompetenan yang entah bagaimana bocor halus di kalangan HRD. Ia mencoba bisnis kecil-kecilan, tapi bangkrut karena tidak punya modal dan strategi. Akhirnya, ia berakhir di jalanan, mengantar paket dan penumpang demi menyambung hidup. Raffi menatap layar raksasa itu. Ia melihat senyum Bunga. Senyum yang dulu menyambutnya setiap pagi dengan kopi hangat. Senyum yang dulu ia remehkan. Kini, senyum itu milik dunia, milik miliaran dolar, dan milik seseorang yang jauh lebih layak. Kabar burung mengatakan Bunga dekat dengan seorang pengusaha teknologi dari Silicon Valley. Mas, jalan mas. Udah ijo, klakson motor di belakangnya membuyarkan lamunan Raffi. Iya sabar, gumam Raffi. Ia menutup kaca helmnya yang baret. Ia menyalakan gas motor bebeknya, melaju menembus asap knalpot, meninggalkan bayang-bayang wajah mantan istrinya yang terus bersinar di atas sana. Sementara itu, di penthouse lantai 50 Noah Capital Tower, Bunga berdiri di balkon, memegang gelas champagne. Angin sore menerpa wajahnya. Di sampingnya, Ivan Gunawan dan Gading Marten ikut merayakan kesuksesan IPO perusahaan mereka. Gila ya, Bu Bos, celetuk Ivan. Setahun yang lalu kita lagi drama di ruang rapat, sekarang kita udah listing di New York. Hidup emang plot twist. Bukan plot twist, Gan, koreksi Gading sambil tertawa. Ini hasil dari membuang beban yang tidak perlu. Bunga tersenyum. Ia menyesap minumannya, merasakan manisnya kemenangan yang bercampur dengan damainya kebebasan. Benar, kata Bunga pelan. Terkadang kita harus kehilangan sesuatu yang kita kira kita butuhkan, untuk menyadari bahwa kita mampu terbang jauh lebih tinggi tanpanya. Bunga menatap langit Jakarta yang mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Langit yang sama dengan setahun lalu, tapi terasa benar-benar baru. Ia telah melewati badai, ia telah membalas dendam dengan cara yang paling elegan, menjadi sukses dan bahagia. Untuk masa depan, Bunga mengangkat gelasnya. Untuk sang ratu, seru Ivan dan Gading bersamaan. Bunga Citra Lestari tersenyum. Kali ini, senyumnya bukan topeng. Itu adalah senyum kemenangan sejati. Nangan 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 sejati.
nangan sejati, 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 nangan sejati.